Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ketemu lagi dengan saya, Bobby. Channel YouTube saya, The One and Only. Satu-satunya channel YouTube yang mewawancarain beberapa guru, diantaranya guru drum. Di sebelah saya ada sahabat saya, Om Yudi Dado. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat juga, Bom Bob. Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah. tampilannya kayak itu, apa? Yang di sebelah itu. Duda. Pakai belangkon. Jadi ini sebetulnya sahabatku di luar sana. Ini tag yang kedua ya, Om. Iya, betul. Yang kedua ya. Yang pertama gagal. Kira-kira berapa, Om? Udah setahun yang lalu, Om? Belum ya? Belum ya? Belum lah, berapa? 6 bulan 6 ya? 6 bulan yang lalu. 6 bulan. Jadi kita udah asik ngobrol nih. Nggak direkam. Akhirnya udahlah. Ini kita bikin lagi lah. Ya, Om? Iya. Beliau ini salah satu guru drum terbaik yang saya kenal. Saya kenal beliau ini sekitar tahun 2004 ya, Om ya. Di Chicks Musik. Chicks Musik itu salah satu sekolah musik terbaik juga di Jakarta, di Jalan Pemuda Rawamangun. Oh iya, betul. Ya, dulu yang ngajar di situ ada Mas Osa Fudu ya. Fajar masih. Fajar Satriatma dulu ya, Do ya. Iya. Terus ada Mas Bakar, Herman almarhum Herman, Mas Om Dado, Bobby. Nah, gue doang nih yang nggak ada apa-apanya dibandingin mereka gitu kan. Mereka ini kan udah gitu ya, Do ya. Tapi Bobby juga legend kok. Set legend, ngacrau. Sibuk apa, Om, sekarang, Om? Sekarang gua sibuknya ini biasa ya. Sekarang produksi musik. Jadi produser, lebih ke jadi songwriter juga. Jadi apa ya? Ya ngajar masih tetap. Tetap ngajar ya, Om ya? Masih karena itu passion ya. Benar. Passion tuh nggak bisa dihilangin ya. Seneng ngajar bagi ilmu, seneng banget. Ya memang kan gua kenal lo dulu, Om. Ya ngajar ya kan? Di Chicks kita dulu ya. Iya. Jadi 2004 udah berapa puluh tahun, Om ya? Iya. Belasan lah ya, Om. 2004 sekarang udah 2022. Ya 12 tahun lebih ya. Iyalah, gitu 12 tahun ya. 12 tahun. Jadi kita tetap silaturahmi sama beberapa guru drum gitu loh, ya kan? Itu yang penting, silaturahmi. Bener. Jadi ngajar gimana, Om? Aman, Om, sekarang? Ngajar, sorry, Om. Apa tuh? Ini kan sekarang pandeminya udah agak membaik nih, Om. Ya. Waktu kita bikin vlog awal tuh kan masih berat-beratnya tuh, Om. Bener ya. Ya. Itu gimana, Om? Waktu awal-awal dulu, Om. Cerita, Om. Wah, online. Online ya? Online tuh. Iya. Cuma memang ada beberapa yang private aja ya yang mau untuk private datang ke rumah gitu loh. Cuma kalau yang online itu gua ngajar di Yamaha tuh online. Itu udah pasti di stop gitu loh untuk tatap muka. Ya, mungkin saat itu semua guru-guru yang online yang merasakan online tuh wah, bego udah pasti. Karena baru, Om. Kita nggak pernah sebelumnya kan, Om. Bener, nggak kepikir. Itu seperti apa kan? Wah, sekarang mah ya mungkin semakin kemari karena sudah terbiasa gitulah. Ya kan? Karena online itu kan membutuhkan energi komunikasi yang ini ya, apa ya, yang intens, yang dimana dia bermain drum di sana, kita bermain drum di sini. Kadang-kadang suaranya juga nggak jelas. Iya. Karena berhubungan dengan wifi, ya kan, Om? Sinyal, ya kan? Putus-putus, seperti apa. Jadi komunikasinya agak nge-lag atau gimana. Itu kendala, udah pasti itu udah menjadi sebuah kendala. Tapi ya, itu kondisinya, ya itulah yang kita memang harus kita bisa lakukan. Lo mensiasatinya gimana tuh, Om? Kalau online? Susah juga, Om ya? Iya. Kudu sabar aja kali ya. Udah pasti ya, udah pasti sabar. Masalahnya begini nih, Bob. Kita kalau online itu, kalau kita pukul drum itu terlalu keras, kadang-kadang kan ada siswa itu yang punya elektrik,
it's okay lah ya, pakai volume kecil juga nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau siswa ada yang yang akustik gitu loh, itu kan kendala sekali. Pas pada kita pukul pak pecah, padahal nggak jadi malah nggak kedengeran. Bener merasakan iya bener om. Kalau elektrik masih mending om, elektrik ya kan? masih mending. Cuma gitu om kadang elektrik tuh waktu dipukul berbarengan kita bingung tuh, hi hat snare drum kok suaranya hampir mirip sama juga, iya kan? Iya. Ini mukul apa ini? Nah itu dia kendalanya. Biasanya elektriknya ya sorry to say bahwa kita akui bahwa itu elektrik yang kelasnya standar atau yang di bawah memang seperti itu. Gitu loh, kita pukul bunyinya sama, bunyinya tok 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 gitu kan. Nah itu berarti, tapi disitulah kita intuisi kita guru kan biasa kita pakai baca kan, pakai not seperti apa, dan ritmenya akan ketahuan, nilainya tuh ketahuan seperti apa, oh salahnya ada, karena kan ada panduan buku gitu loh, kita mengajarnya itu. Memang kita diuntungkan kalau online itu karena ada buku panduannya, Om Bob. Bener nggak? Bener banget. Coba kalau saya cuman kita nggak ada buku, pakai pelang, waduh, repot Om Bob. Gitu. Oh ini kita tulis nih pakai main, waduh. 30 menit itu mungkin baru teriak-teriak doang tuh, belum mukul ya kan? Ya kan? 30 menit soalnya Om. Bener Om ya? Iya. Aduh, parah itu bener-bener kan. Ya itu ya yang kalau bicara masalah online tuh Om Bob. Jadi memang membutuhkan sebuah kesabaran dan akhirnya gua pribadi apalagi usia untuk siswa-siswa usia yang SD, betul. Yang dimana dia itu tidak dituntut, dia namanya ada ya siswa-siswa seperti itu kan yang tidak dituntut untuk langsung bisa, yang dan kita juga harus menekan ego kita sebagai guru di situ tuh. Yang penting dia bener, temponya bener mukulnya, notnya yang dia mainkan bener, mana 1/16, mana 1/4, mana triplet, mana syncopation 1/16, ini loh. Bener. Udah, ya kita cuma. Jadi sorry Om, ya setengah ngelus dada juga gitu Om kan? Ya, kita dengerin, bener. Itu yang bisa kita lakukan maksimal kan Om, nggak bisa lagi kan? Nggak bisa lagi kita. Mau ngomong apa coba? Iya, jadi handphone, sinyal ya kan? Terus kendala daripada yang tadi kita ini kan apa sih, pukulan soundnya gitu loh. Terus secara kita ini akustik, Bob. Kita pukul pelan, kita pukul kenceng. Kalau kencengnya gimana kan Om? Bisa nggak bunyi itu kadang Om. Udah high banget kan Om. Pecah. Terlalu frekuensi decibelnya tuh terlalu tinggi, ya kan? Nah itu tuh, wah serunya memang di situ kita bicara drum gitu loh. Betul. Kita bicara drum. Mungkin kalau bicara masalah akustik selain drum tuh kayak seperti gitar akustik, biola, piano, it's okay ya. Itu beda dengan alat pukul akustik drum gitu loh. Bener Om. Ya itu kendalanya yang bagi orang pasti semua di dunia itu pasti ngalamin hal yang kayak gitu. Nggak mungkin kalau kita berbicara online pakai dengan handphone atau tab atau apapun laptop gitu, apa device apapun, pasti kendalanya di situ. Bener Om. Karena drum sendiri kan karakternya banyak tuh Om. Ada karakter bass drum, tom, crash cymbal kan Om. Tadi Om Dado ngomong kalau biola ya biola cuma satu sumber suara kan Om. Gitar, kalau drum tuh buset semua frekuensi Om Bob. Semua frekuensi dari low, middle sama dipukul berbarengan, ditangkap sama mikrofon handphone. Lah kan ini handphone bukan dibikin buat nerima suara drum kan Om? Iya, karena kan mono. Kan handphone. Dan memang juga kalau berbicara yang kita bicara ideal, kita bicara teknis nih akhirnya nih Om Bob, untuk mengajar yang ideal
memang disiapkan dengan adanya alat mikrofon, semuanya ditodong, ya kan? Dan muridnya juga harus ditodong juga, baru kita ngerti. Iya, benar. Akan masalahnya kan itu bicara Ideal, equipment. iya. Nggak Kita mungkin bicara rasanya. ideal. Secara murid kita nih SD, yang dimana bapaknya yang bilang udah lu punya drum aja udah bersyukur. Iya, benar. Ya. Jadi memang sangat nggak rekomen sebetulnya Om ya. Iya. Oh, buat drum ya. Gue nggak tahu deh yang lain. Bicara drum nih, kan ya bab drum lah Bab yang drum. kita Jadi, bicara. Nggak kurang rekomen lah Om kalau ngajar online Om ya. Kurang rekomen gitu loh. Kalau kita berbicara masalah acuan, bicara masalah apa ya, pengajaran secara teori, mungkin bisa nyampe, nyampe kita gitu. Tapi kalau bicara masalah praktek, iya. waduh, ya itulah kendalanya itu salah satu yang online tuh Om Bob. Jadi memang bukan antisipasi Om, apa ya namanya? Apa ya, cara kita mengajar online memang udah maksimal ya kayak gitu Om, ya kan? Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Jadi kadang sorry to say gitu, jadi ada mungkin orang tua yang komplain kok nggak maksimal gitu Om, misalnya Om kan, ya memang perlu diketahui medianya cuma handphone. Sulit lah kalau drum ya Om ya. Kayak Om Dado ngomong tadi, sulit. Nah, saya juga ngerasain tuh Om ya. Semua di dunia guru drum yang jago seapapun, ya menurut gue ya, udah pasti mengalami hal yang seperti itu, gitu loh. Ya tadi dia, kalau seada kita berbicara idealnya yang benar ya, equipmentnya tuh harus ada mikrofon, ada sound card ya, ada begitu pun juga dengan muridnya sama. Jadi gurunya kayak begitu ya kan? Iya. Muridnya kayak begitu. Nah, uang kursusnya berapa tuh Om? Nah, balik lagi kan ke nilai, ke jumlah nilai. Wassalam Om ya? Gitu kan? Ya, begitu deh. Kalau yang gurunya pakai equipmentnya canggih gitu Om kan, kamera canggih, dan muridnya juga canggih. Ya pasti kan ada biaya kan gitu Om. Secara kita harus interaktif. Iya, interaktif. Antara murid sama guru, kecuali monolog ya. Kita ngomong aja cuman hanya baca ini komen atau apa, it's okay gitu loh. Nggak ada masalah. Cuman kalau kita dua arah, ya welcome to the jungle. Welcome to the jungle. Iya, memang nggak ada solusi sih Om. Itulah kondisi kita kalau kita ngajar ya. Ya itu salah satunya, makanya kan akhirnya murid-murid itu pada keluar, nggak efektif. Apa sih, orang tua murid juga bilang kurang efektif atau apa gitu loh. Ya udahlah, ya itulah yang terjadi Om Bob. Kalau kita mengajar kondisi online ya. Emang ya bener. Ya mungkin nggak tahu Om. Mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi ada aplikasi. Tapi gue pikir nggak ada lah Dok, secanggih apapun aplikasinya ya kan? Iya. Ya itu yang gue harus bilang, equipmentnya memang harus alatnya, nggak mungkin kita mengandalkan wifi, kita bicara soal orang belajar sana, orang belajar sini, tapi kalau alatnya yang tidak mendukung, gitu loh. Benar. Ya, sulit untuk mencapai sesuatu hal yang diharapkan, apa yang didapatkan sama siswa juga. Jadi misalnya gini Om, kita ngajar offline, targetnya kan ada tuh Om, ya kan, 100%. Misalkan lah dalam 2 bulan dapat ini gitu Om. Ketika offline tinggal 25% kali Om. Nggak sama kayak offline kan targetnya Om. Nggak bisa kan? Itu membutuhkan proses apa ya bahasanya ya, proses waktu untuk akhirnya mendapatkan nilai targetnya yang misalnya dalam satu hari itu 10 siswa gitu loh. Secara saat ini kita yang udah mulai normal tuh 2, pasti itu membutuhkan waktu lagi. Belum juga bicara masalah biasanya orang tua murid yang dulu 100 juta per bulan, dia sekarang itu cuma 20 juta atau 10 juta sebulan, gitu loh. Pasti itu balik lagi ke ekonomi, ya kan? Bener-bener. Gitu Jadi masa pandemi yang kemarin memang
buat guru drum khususnya kaget kita Om ya. Kaget benar. Pasti jadi, belum siap. Iya, benar Om. Belum jadi siap. Gue ingat banget tuh waktu pertama kali ada online tuh Yamaha. Gue coba kontak Agus Virgil. Gue pengen nyoba di rumahnya, dia pakai drum akustik. Jadi kita coba video call itu kan awal sebelum kita pakai murid gitu objeknya. Kaget gue. Dia main plak-pluk. Bener kata lu Om. Jadi gue nggak tahu, jadi gemuruh aja suaranya tuh. Apalagi Agus bukan di studio kan, di rumahnya kan. Jadi nggak ada jadi kan suaranya mantul mana. Nah jadi abis itu gue pikir udahlah ya kan. Ya gitu. Itulah kendalanya ya Bob ya, gitu loh. Memang kendalanya ya salah satunya jadi akhirnya mau nggak mau ya jadi rontok. Oh itu otomatis. Jadi begitulah apa namanya kendala mengajar online. Khususnya drum ya Om. Drum. Jadi betul. Memang teman-teman di sana atau mungkin orang tua murid atau siapapun, drum ini dia berbeda dengan instrumen lain ketika kita belajar online. Betul. Karena banyak apa tadi Om frekuensi yang berbeda-beda. Semua frekuensi itu di drum tuh ada frekuensinya. Beda dengan biola. Ya dia lebih ke mid. Lebih ke mid. Gitu. Jadi middle low. Kendalanya memang sulit. Jadi memang disarankan belajar drum offline. Itulah yang terbaik. Jadi ini kan udah endemi sebentar lagi nih. Endemi udah dibiasakan. Ya, jadi udahlah saya pikir di ruang drum pun cuma ada murid drum sama guru drum. Udah. Ya. Guru drum juga sehat-sehat, murid juga sehat-sehat, vaksin sudah, ya kan? Tinggal berangkat udah. Apalagi ya kan Om? Apalagi. Cuma memang menurut gue ya itu ya tidak untuk tahap awal yang tadi yang gue bicarakan nggak langsung murid itu tidak langsung tinggi dulu kita mendapatkan bicara masalah banyak murid. Pasti akan bertahap lagi seperti nol dulu gitu loh. Terus saja lagi. Gitu. Sekarang ngajar di mana Om? Gue ya masih di Yamaha di Nuansa Citra Grand Cibubur. Yamaha Nuansa Citra Grand Cibubur. Ya kan? Cibubur. Tapi privat buka juga Om ya? Privat gue buka. Online bisa. Online bisa. Dan memang kalau online biasanya tuh yang anak kecil. Biasanya ya kita maklumin gitu loh. Yang tadi pokoknya kendalanya itu pasti seperti itu gitu loh. Tapi kalau untuk yang memang yang dia ingin menjadi drummer profesional, itu pasti dituntut kita harus datang. Gitu benar. Dituntut karena datang. Ya itu yang sekarang gue lakukan gitu loh. Yang sekarang gue lakukan ya udah kalau masalah ngajar. Jadi teman-teman siapapun yang mau belajar drum sama Om Dado bisa datang ke Yamaha Citra Grand Cibubur. Nuansa Om ya? Nuansa Cibubur. Bisa Yamaha. Om Dado ke rumah atau ke studionya. Nanti di deskripsi saya cantumkan ada link Facebook, ada link IG Om ya? Ada. Nah, nanti silahkanlah bersentuhan dulu di Facebook. Kalau nomor WA nanti langsung minta aja langsung. Takutnya nanti kan ada yang minta nomor WA ya kan Om? Cewek-cewek ya kan bahaya Om. Waduh. Itu wow. Bahaya Om. Ya. Jadi memang tapi kalau kita bicarakan masalah pengalaman ya Bob ya. Di luar daripada pandemi yang kemarin itu memang yang gua mengajar hasilnya itu rata-rata ada dua Bob. Entah dia itu jadi artis dan gue entah dia itu jadi guru. Cuma dua itu. Nggak gitu Om ya? Iya. Kalau kan jadi artis atau jadi guru. Benar. Bahkan jadi artis aja itu gua datang di mana dan gimana terus nyamperin.
siapa ya? Marcelo, gua dulu ngajar di sini. Udah. Di mana? Di sini tahun berapa? Oh, gua cuma doang, cuman gua lupa. Iya, benar. Ya, benar. Mungkin lu juga begitu mungkin. Itu pertanda senja telah tiba, ya kan? Bener. Om, sebentar Om. Sebelum kita bahas nanti hasil-hasil dari lo ngajar murid-murid itu Om. Ya. Lo pernah bantuin Yukem dulu Om? Iya dulu tahun 2000. Jadi ceritanya tuh. Ceritain, Om. Jadi ceritanya tuh Sandi dulu itu di hijrah dia ke Pasben. 2007 atau 2006 antara 2006, 2007 atau 2008 ya. Jadinya pas pada saat Yukem tidak ada drummer gitu loh ya, akhirnya gue memang dari dulu tuh sama Yukem memang teman kecil ya, apalagi Sandi tuh teman kecil kan, karena gue di Condet ini sama Sandi kan tetangga Bob, gitu loh. Gue kenal keluarganya, Sandi juga kenal keluarga gue, ya udah kayak saudara gitu kan. Dan ya jadi pas pada saat Yukem mereka ya karena gue ngumpulnya ceritanya karena memang gue sebagai musisi juga gue karena dia ngeband si almarhum adiknya si Igun gitu ya, sama Sandi tuh ngeband gitu loh ya, karena gue juga dari kecil di situ main sama dia. Ya jadi gue kenal musik tuh, jadi menuju profesionalnya tuh dari situ tuh Bob. Kenal drum bagus, bagus, whatever. Nah dari situlah gitu loh. Ya kenal sama pemain player-playernya, Iram, Ovi, gitu loh. Jadi lo pernah bantuin Yukem dulu sempat bantuin, coba bantuin, gitu loh. Sama Wizkid, gue juga sempet bantuin. Acong ya? Acong ya kan? Acong Bass, gitu loh. Bantuin dia itu tahun-tahun 2099 atau 2000 ya, gitu loh. Iya. Gitu loh, tahun-tahun itulah, gitu loh. Nah, sekarang Om, kita masuk lebih teknis nih Om. Kan udah lama ngajar nih Om. Dodo udah lama ngajar, pasti murid-muridnya tuh banyak kan Om, ya kan? Nah, ada beda nggak Om? Murid di zaman lo awal-awal lo ngajar tuh Om, mungkin? Iya kan tahun 2000 tahun 2000, terus 2010 Om, terus 2010 2022 itu kan 10 tahun gitu kurang lebih Om. Ada itu Om, maksud gue gini, karakter murid. Kan kalau dulu kan kita belajar tuh sungguh-sungguh Om. Era dulu, ya kan? Nah, sekarang era-era tahun 2000, 2020 Om. Nah gini Bob, masalah kalau gua ngajar itu tahun 98, ya kan? 98 akhir gua masuk di Yamaha sama di Cik, gitu loh. Gua kalau dulu sebelumnya kan gua ngajar di rumah gitu kan, gitu loh. Jadi dia di sporadik. Jadi kalau kita bicara sebelum kita di institusi itu, dulu mereka datang ke rumah ngajar itu memang benar yang lo bilang, sungguh-sungguh. Gitu loh, sampai akhirnya juga itu gua ngajar di Cik musik yang di Romangun sama di Topaz Yamaha. Grogol, ya kan, gitu loh. Mereka datang itu yang gua kadang-kadang masih SMP atau SMA atau kuliah, celana robek-robek, ya kan. Wah, pokoknya masih pakai anting, rambut gondrong, pengen menjadi seorang drummer, gitu loh, menjadi musisi. Cuma memang alhamdulillahnya, gue tuh selain memang mengerti teori, memahami teori, memahami filosofi drum, dan memang ada pengalaman di dunia recording, di dunia manggung, itu gue selipkan tuh. Apa yang mereka butuhkan. Karena mereka yang butuhkan memang menjadi seorang player kan. Gitu loh. Disitulah gue menyelipkan yang dimana untuk etikanya kita ajarkan, terus bicara masalah attitude-nya, sama ketemu sama musisi itu harus seperti apa, terus
dalam menghadapi sebuah recording itu seperti apa dan apa kebutuhannya, dalam manggung juga seperti apa. Bahkan kalau gue manggung, murid-murid tuh gue suruh datang biar dia ngelihat, bahkan kalau dulu tuh dia senang banget tuh, murid-murid tuh, Mas gue yang bawain aja Mas, bawain senarnya Mas, gue yang bawa simbal aja Mas, gitu loh. Berharap dia juga bisa nonton langsung di panggung, bisa ngelihat kita atraksi, gitu loh. Itu kan karena gue berpikir belajar tuh nggak harus dari kelas aja, kan Bob. Setuju. Gitu loh. Kita mengasih edukasinya itu memang harus di luar, karena apalagi Bob kalau seandainya dia orang mau belajar, mau belajar musik, mau belajar gitar, mau belajar apapun. Kalau tujuannya kan mau manggung, Bob. Pengen punya album, pengen punya sebuah karya, gitu loh. Itu tujuannya. Kalau kita berbicara mau jadi artis atau apa, itu udah garis tangan. Iya, benar. Apalagi ya yang tadi gue bilang, makanya rata-rata murid gue tuh kalau gak jadi artis atau jadi guru, gitu loh. Perbedaannya sama yang sekarang, gitu ya Bob ya. Kita bicara nih. Perbedaannya tuh kalau sekarang anak-anak kecil dianterin ibu-ibunya ke sekolah musik, gitu, dianterin masih kecil. Memang generasinya udah berbeda kan. Kalau dulu tuh anak kecil tuh masih jarang banget deh. Bener dok. Ya kan masih. Pokoknya SMP, SMA, SMA, kuliah tuh rata-rata zaman pasti lo ngalamin, Bob. Kalau sekarang kan lo ditungguin gitu kan, mamanya kan. Wah, gitu. Jadi nggak bisa kita ajak bandel. Aduh. Iya. Maksudnya bercanda ya gitu kan. Maksudnya bercanda, bandelnya bandel ke panggung, nonton di panggung gitu kan. Iya kan. Kayak bener. Ya itu ya bedanya dulu sama sekarang gitu loh. Jadi kalau dulu tuh memang kayak kita aja Om ya, belajar dulu kan. Contohnya kita kan semangat gitu Om, semangat memang waktu belajar itu. Bener-bener kan. Bener kata lo Om. Ada guru kita yang artis katakanlah gitu, kita bawa tuh Om kan, kita pengen Mas ikut dong gitu kan, ikhlas kita Om. Iya kan, kita bawa ya kan, kita pengen ngeliat dia manggung, baru kita tahu oh begini toh musisi yang real musisi gitu kan Om. Iya real. Iya tapi anak sekarang memang ya mungkin ya itu perbedaannya, beda mentalnya juga beda gitu. Karena zaman dulu kita berbicara gini, ini berhubungan dengan kondisi zaman dulu. Zaman dulu kan kalau rekaman aja kan itu harus jago. Iya benar. Kalau lo nggak jago, bahasanya operator bilang lu bisa nggak lo anjing. Iya benar. Bisa main gitar nggak sih lo? Bisa main drum nggak sih lo? Capek dia kan Om, ulang-ulang mulu kan. Secara pita, iya kan. Bener, bisa nggak sih lo main metronom? Nah, udah kayak gitu mah udah deh. Operatornya kan. Udah begitu. Bener. Kondisi zaman sekarang udah berbeda, nggak bisa begitu, gitu loh. Jadi memang era sekarang bukan era manja, memang perbedaan era gitu Om ya. Perbedaan era memang yang nggak bisa di. Iya. Jadi semangat tadi Om ya, kalau zaman dulu semangatnya luar biasa, zaman sekarang mungkin semangatnya kurang gitu Om. Padahal fasilitasnya lebih lengkap dibandingkan dulu Om. Betul. Kalau sekarang YouTube lah, kita dulu zaman boro-boro YouTube Om. Ya kan nyari kaset aja CD bajakan itu kan setengah modar juga zaman dulu. Iya. Nyari materi buku, nyari hunting dulu di mana gitu kan. Dapatnya bajakan memang. Bajakan kopian. Iya, yang ori mahal Om. Wah, iya kan? Bener-bener mahal. Mahal ori. Bener-bener apa ya? Saat itu aja ya, itu tuh harganya 120.000 tuh udah mahal banget Om. Tahun 93, 92. Iya. Itu masih uang les gocap kali. Iya bisa 40.000. Iya benar. 40.000 zamannya itu. Sekarang 10 kali lipat lebih Om kan? 400 sampai 500.000 kan? Om. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi 400 atau 500.000 lah ya kan? Zaman sekarang. Saat itu juga 40.000 juga gede Om Bob. Ya memang
itulah Om ya, apa karakter murid era dulu ya kan sama era sekarang gitu Om ya. Iya. Iya. Karena juga kalau sekarang mereka mau perform gitu juga mentalnya itu lebih ke media sosial yang mereka mainkan, dan mereka lebih pede gitu loh. Dalam arti kata pede tidak seperti yang dituntut zamannya kita rekaman dulu, zamannya Pita. Kalau sekarang bisa nge-vlog atau apapun itu kondisinya bisa main gitu loh. Ya bisa berkreatif. Memang kreativitasnya itu ya beda ya sama anak-anak sekarang. Gitu loh. Benar Om. Ya itu Jadi, yang ya pastilah Om, setiap era tuh ada perbedaan gitu Om kan? pasti. Iya. Dan gitu kita tidak bisa ya, apa ya Om, menyalahkan juga Om. nggak bisa nyalahin. Nah, satu lagi nih Om. Karakter drummer sekarang kan kayak yang gue lihat nih Om. Kan lo player nih Om, ya kan? Ada kesamaan tuh, lick. Jadi kalau kita denger nih, drummer A, B, C, D, gue nggak tahu nih siapa yang main nih. Kayaknya sama semua deh gitu. Iya. Cop. Iya, Cop. Karakter Ya. Cop itu Om ya. Sekarang, Betul. ya kan? Nah, Kalau dulu kan kita bisa dengar, oh kita denger doang nih, oh dia yang main nih, dia yang main nih, dia yang main nih. Karena gini, ya inilah ya informasinya itu kan semuanya kan dari media, gitu loh. Dan itu apa ya? Kita berbicara Cop itu sebenarnya zaman saat itu tuh karena gini Bob, sorry. Saat itu tuh orang-orang atau acuannya kita tuh banyak referensinya. Benar Om. Zamannya kita tuh zamannya orang ngelihat referensinya Steve Gadd, ya kan, terus Jeff Porcaro, siapa? Jeff Porcaro ya? Jeff Porcaro. Toto. Terus kalau kita berbicara, terus siapa yang pemain Jepang tuh? Akira Jimbo. Ya kan? Wekel, Vini, John Bonham. Banyak lah. Mereka tuh beda-beda dan musiknya juga memang beda ya. Gitu loh. Tapi ya memang kalau sekarang sama ya, kurang lebih. Semuanya tuh sama. Nah, gua akhirnya mengambil sebuah kesimpulan yang menariknya gini nih, Bob. Menariknya apa? Di musik, apapun kondisi musiknya saat ini di industri itu udah kayak seperti segitiga, Bob. Segitiga begini. Kalau zamannya kita nih masih di sini nih. Nah, setuju. Sekarang di sini Om ya? Sekarang udah posisinya di sini, udah mengkerucut. Iya. Lu mau teknik apapun, kondisinya semua ada di situ, gitu loh. Setuju. Ini sih, ini pandangan gue ya. Bener Om. Pandangan gue ya. Kalau zaman kita masih di sini tuh, wah masih luas banget untuk berimprovisasi, berkreasi Om kan. Kalau sekarang udah hampir sama semua Om. Headroomnya tuh masih jauh, tapi kalau sekarang headroomnya udah sempit, gitu loh. Iya. Bener Om. Nih gue lihat Om ya. Kayak secara teknik, speed, power, Virgil Donati, Thomas Lang kan udah paling gila menurut gue nih Om. Kayaknya udah nggak tahu di atas mereka. Kayaknya kemungkinan besar tinggal sedikit lagi loh jarak kayak lo bilang tadi Om. Iya kan? Bener. Udah nggak jauh lagi nih Om. Mungkin ada satu generasi lagi, abis itu udah kelar, nggak ada lagi yang melebihi mereka Om. Nggak ada. Thomas Lang, Virgil, kakinya kayak gimana? Kayak Gundurwo, cepet banget kan Om. Gitu loh. Powernya gila, tekniknya kayak buset. Gitu. Iya kan Om? Nggak masuk logika. Nah itu kan artinya udah maksimal tuh Om, tingkat kemampuan manusia. Mau di atas itu lagi? Iya. Tapi gue percaya begini. Ada sebuah circle. Nah ini menarik nih. Circle-nya lagi salah satunya menarik gini. Semuanya tuh circle itu dia angka 12. Setelah dia mengalahi angka 12 ke 1 kan. Gitu loh. 2, 3, whatever. Itu kan kayak gitu loh. Cuma akhir orang akan bosen, begitu-gitu aja, seperti apa. Dan lu perhatikan, yang bisa main rasa bener-bener,
dan main drumnya itu nggak terlalu tight, mainnya lebar gitu kan. Itu rata-rata usia-usia kayak kita loh, gitu loh. Nah ini usia-usia yang main chop, whatever itu, ya murid gue aja main chop gitu loh. Itu dia usia-usia yang SMP, SMA, bahkan yang masih kecil juga ada yang SD kan. Orang akan bosan yang tadi lo bilang sama, tapi akan ke situ nanti terus circle-nya tuh. Gue baru kepikiran tuh, bener tuh Om ya. Jadi dia akan muter gitu Om ya. Memang drum itu kan dia nggak demonstratif Om. Maksud gue dia akan kembali ke fungsi awal. Ya kan, betapa nikmatnya gitu Om kan, melihat si Steve Gadd main, Jeff Porcaro, cuman ya tepak. Emang begitu kan fungsi drum Om, ya kan Om? Ya kan Om? Karena seorang ritme, fondasinya ritme section. Beralih ke era sekarang yang gimana? Ya pengang orang Om, nanti dibalik, bener juga tuh Om, balik lagi deh Om. Cuma gini, yang biasanya yang main, kita bicara chop nih, kan eranya chop, ada apa sih disebutnya itu yang itu rata-rata tuh sekarang ini yang kita lihat itu anak-anak SMP, SMA, usianya usia segitu, Om Bob, karena dia bahasanya gini lah, usia-usia segitu kan pengen lihat, pengen sesuatu hal yang pengen apa Bob? Wah kalau nggak begitu nggak jago, bahasanya kan kayak gitu. Jadi gitu loh. ada stigma gitu kalau drummer tuh drum adalah chop gitu. Ya. Ya keren juga sih Om. Ya memang ya gitu itu memang eranya kayak gitu karena usianya kalau sebut sekarang milenial ya, milenial ya. Gitu loh. Tapi pas pada saat nanti dia usia 30 atau ya lebih ke mature gitu loh, udah berubah lagi arahnya. Ya, keren Om. Teman-teman, jadi seru, ya kan? Kalau ngobrol sama guru plus player plus sound engineer, jadi luas. Jadi bahasannya luas, bukan hanya mengajar, ya Om ya? Iya, bener. Ya begitulah. Cerdas ya, Om. Jadi di belakang ini ngerjain juga Om ya? Iya, yang tadi yang dari awal yang gue bilang tuh memang gue kan seorang pekerja musik juga gitu. Karena gue sadar ya ini pengalaman, sebenarnya gue bisa seperti ini karena gue pengalaman dulu kan session player di studio yang zamannya Pita gitu loh. Cuma saat itu gue bukan hanya sekedar ngisi ngeliat gitu, gue ngisi materi atau apa, cuman gue liatin ini nyoloknya kemana sih, terus mic-nya bagaimana, mic-nya begini. Dari situ karena gue berawal dari situ gue pengen tahu dan gue seneng yang namanya audio gitu kan. Ya akhirnya gue belajar tahu awal 2000 ya gue belajar lah yang namanya dunia kayak seperti ini. Kalau gue nggak nyandak nih Om, beneran gue gengsin gue. Harusnya drummer tuh ngerti. Kalau gue nggak tahu lah. Emang otak gue nggak bakat kali Om ya? Bukan nggak bakat, awalnya nggak ada passion. Kan gue bilang karena gue ada passion. Gue ngeliat gini tuh enak gue. Apaan mendingan gue suruh orang dah gitu. Iya bener Om. Ya karena dia ada passion, terus ada apa, akhirnya gue belajar gini Om. Bodo amat. Jadi teman-teman di sana, di luar, sahabatku gitu, yang mau rekaman, ya Om ya? Ya. Mau butuh produksi apa aja Om, bisa ke Om Dado di Condet, Batu Ampar 2. Ya. Harga murah meriah nih Om ya? Iya, silakan. Bisa datang, bisa ngobrol. Orangnya asik ya kan? Seperti bisa konsultasi. Yang bisa yang kayak kita lihat. Asik, orangnya asik, baik banget. Jadi ya nanti di deskripsi sekali lagi saya cantumin tuh Facebooknya beliau, IG-nya beliau. Jadi nanti teman-teman yang mau belajar, mau konsultasi, siapa tahu mau belajar sound juga Om. Iya, silakan. Ya kan, nanti bisa tanya nomor handphone, nomor WA-nya. Kalau saya cantumkan sekarang, nggak etis lah, ya kan? Jadi yang berkebutuhan aja, ya Om ya? Iya, yang berkebutuhan. Ya, silakan. Kita senang, yang pasti gue senang membagi ilmu, memberikan ilmu, karena bagi gue apa sih Bob, gitu, ini dunia gitu loh. Ya, cuman hanya kita bisa memberikannya kan ilmu yang terbaik buat sesama kan sebaik-baiknya manusia Om, ya kan?
yang paling banyak manfaatnya. Masya Allah, ya kan Om? Allah Akbar. Allah Ya, itu ya seru. Itu loh ya. Gue doain lah lu sukses. Amin. Ya nggak? Amin. Berguna juga untuk banyak orang. Murid juga tambah banyak. Amin. Gitu. Jadi kita saling mendoakan Om ya. Yes, harus support. Iya Om. Jadi seru tadi ngobrolnya sama Om Dado. Kalau kita terusin nih, ya kan? Nggak kelar-kelar sampai sajian subuh, ya Om ya? Iya kan? Kita butuh ngopi juga nih abis ini. Ngopi, kita harus ngopi. Teman-teman di luar sana, jangan lupa di subscribe, share, like, komen, supaya nyalain juga lonceng notifikasinya. Jadi teman-teman bisa ngelihat nanti guru-guru, ya kan? Yang kira-kira cocok, kira-kira nyambung, asik nih, ya kan? Kasih saran ya. Nanti bisa hubungin langsung sama guru yang bersangkutan. Yes. Di Facebook juga Om Dado nanti ada tuh macam-macam, dia suka habis recording dia upload, ya kan? Jadi bisa lihat di sana. Betul. Om Dado. Jadi kita cukupin dulu Om ya. Iya. Makasih banyak nih Om. Sama-sama lu udah datang ke studio gua. Gua yang makasih nih Om, ya kan? Ya kan. Aduh, sayang ya waktu itu ya si Osa ya nggak ada di sini ya kemarin. Mas Osa sekalian lah ini. Ya, pengen. Harus lu harus ke Osa lu. Iya, makanya kita bareng lah ke sana dong. Insyaallah kita main. Bener. Iya bener. Habis Number legend. Ya, siapa lagi teman-teman kita yang udah lama yang nggak ngajar, udah pada nggak ada gitu loh. Rata-rata mereka. Iyalah. Dok, thank you Dok. Sehat selalu Dok ya. Sama-sama Om Bob. Ya berkah ya. Amin. Assalamualaikum Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya.